Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Mari pada kesempatan pagi ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu sebentar untuk mengingat kasih Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Betapa baiknya Bapa yang mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersyukur pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur jika pada saat pagi hari ini kami boleh Tuhan berkumpul bersama, bersekutu. Kami ingin meninggikan, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, melayakkan setiap kami untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan urapi ibadah ini Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Damai sukacita Engkau curahkan di tengah-tengah kami, dan hadirat-Mu yang menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu
denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamaah dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Taruh tangan di dada, katakan sama-sama. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jamah kami Tuhan, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Ini rindu kami Tuhan, jamah kami, urapi kami, Yesus. Ya Allah Roh Kudus, kami rindu Engkau, hadiratmu di hati kami. Kami rindu jamahanmu, kami rindu urapanmu. Tuhan urapi kami, jamalah kami, jamalah kami Yesus. Kami membuka setiap hati kami Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau jamah Tuhan. Kami membuka hati untuk Engkau urapi Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan, yang rindu akan Engkau Tuhan. Oh Yesus, ya Allah Roh Kudus, jamah kami, Allahku yang kami sembah dan kami tinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak, Tuhan yang layak.
Tuhan hidup kami serahkan hati kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus jamah setiap hati kami Yesus. Allah Roh Kudus jamahlah kami. Taruhlah damai sejahtera di tengah-tengah pikiran kami Tuhan. Yesus Tuhan, ya Masih. Oh sana, hanya Kau yang layak ditinggikan Yesus. Biarlah kami buka hati kami Tuhan. Yesus, ya Allah Roh Kudus. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Biarlah kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, benar-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamaah. Sambil angkat tangan kita katakan, serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, penyembah-Ku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami benar-benar merasakan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah hidup kami Tuhan, khususnya di dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa semoga Engkau terus menjamah hati kami Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan memuji-Mu dengan sukacita dan gembira Tuhan. Terus jamah kami dengan hati sukacita Tuhan. Berikan kami roh sukacita itu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ingin lebih memuji-Mu, ingin lebih memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada damai sejahtera, amin. Mau bersukacita lebih lagi bagi nama Tuhan. Haleluya, kita akan menghibur Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, amin. Yes. Selalu berada di hadirat-Mu,
Aku ingin selalu berada denganmu, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sekali lagi kita katakan, aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bergoyang bersama, amin. Kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, dibawa ke pas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Haleluya. Siap melintasi badai hidup yang tertinggi bagi kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun kita diterpa masalah, kita tetap ingat Tuhan. Tuhan selalu beserta kita, amin. Kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu karena kita akan melakukan perjamuan kudus sebentar lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan masing-masing apa yang akan kita berikan. Dan untuk pelayan Tuhan yang melayani persembahan, dipersilakan untuk maju, kita berdoa bersama-sama. Baik Bapak Ibu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami merasakan damai sukacita pada hari ini Tuhan. Kau benar-benar hadir di tengah-tengah kami, khususnya dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ini tiba saatnya untuk kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, bagi pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Tuhan, mohon kuduskan, layakkan setiap apa yang kami berikan Tuhan. Semoga berkenan bagimu dan menyenangkan hatimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan boleh dijalankan, kita akan menyanyi Glory. Yes. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory
bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita sembah nyanyi. Mungkin Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita sembah nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Merasa diberkati Tuhan, amin. Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua Tuhan untuk mengingat setiap musim yang telah berganti, setiap perjalanan hidup kita, mulai dari kita anak-anak, kita remaja, kita dewasa, sampai kita menjadi Bapak Ibu, menjadi orang tua. Betapa baiknya kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Mari tetap percaya Bapak Ibu Tuhan, sampai selama-lamanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong setiap kita. Yes, thank you Lord, thank you Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena selalu menolongku dan selalu menolongku, selalu menjagaku.
izin-Mu, katakan sungguh-sungguh. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, Engkau baik Tuhan. Dan selalu berganti, masih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Taruh tangan di atas, kita katakan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Biar jemaat saja yang katakan, dengan sungguh-sungguh kita katakan sama-sama. Dan selalu hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan dari sakit penyakit Tuhan, dari segala persoalan Tuhan. Bahkan sehelai Tuhan, ya, tanpa seizin-Mu Tuhan. Oh, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Yes, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, Tuhan selalu, hanya Engkau Tuhan.
terus menjaga kami Tuhan, pakai sampai saat hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau menyenangkan dunia, Engkau mengenyangkanku Tuhan. Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku Tuhan, Engkau yang menjamin. Kami yakin Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Bahkan tanpa terfikirkan oleh kami Tuhan, Engkau menjadikannya jadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, kami bersyukur. Sampai selama-lamanya Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk tetap percaya Tuhan. Yesus, ku tetap percaya selamanya. Oh haleluya. Yes, thank you Jesus. Begitu banyak kebaikan yang Kau hadirkan dalam setiap kami Tuhan. Setiap musim hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu nyata di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Kami akan terus mengandalkan-Mu Bapa, mengandalkan-Mu Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan jamahan-Mu melalui khotbah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, bahkan kami yang mendengarkan di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami perubahan Tuhan melalui perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dapat mengubahkan pola pikir kami, hidupkan kami Tuhan, khususnya perilaku kami Tuhan, supaya kami selaras Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami murid-murid Tuhan. Berikan kami hati sebagai murid untuk mendengar, dan urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan
mengadakan perjamuan suci. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ketika kita mengadakan perjamuan suci, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita mengingat akan penderitaan Yesus. Kita mengingat akan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan berarti hanya setelah kita makan roti dan minum anggur itu kita ingat, oh ya Tuhan mati bagiku. Ya, bukan hanya sekedar seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengingat akan karya keselamatan yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib itu, maka akan timbul rasa cinta kita yang lebih dalam lagi kepada Dia. Kita akan semakin mengasihi Dia. Hidup kita akan semakin berpadanan dengan firman itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena kita umat manusia diciptakan Tuhan lebih daripada makhluk hidup yang ada dalam dunia ini, kita lebih mulia dari segala makhluk yang ada. Kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya karena kita berharga, maka untuk menebus benda atau menebus harga yang mahal itu, maka diperlukan juga hal yang mahal untuk dikorbankan, perkara yang mahal untuk menebus manusia yang berharga di mata Tuhan itu, yaitu nyawanya sendiri, darahnya yang dicurahkan untuk menyelamatkan kita. Sebagai ayat pembuka, kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat dan ayat yang kelima saya bacakan untuk kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya, Yesaya menulis, oleh karena engkau berharga di mataku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, bisa ngomong ke sebelah kita, katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Udah semua? Saya terkesan dengan lihat Pak Hendra gitu ya. Dia harus pindah tempat dulu untuk ngomong ke istrinya, engkau berharga di mata Tuhan. Ya, itu sangat penting Bapak Ibu. Karena dunia ini seringkali menyepelekan kita. Dunia ini seringkali menganggap kita rendah, merendahkan kita, enggak menghargai kita, enggak menerima kita. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Tuhan menghargai kita. Kita berharga di mata Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Ketika kita berharga di mata Tuhan, kita biji matanya Tuhan, kita umat kesayangannya Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan tunjukkan dan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, bahwa kita ini disayang oleh Tuhan, kita mulia dan dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita juga harus menghargai pengakuan Yesus itu bagi kita. Kita juga harus menghargai pengorbanan Yesus. Beberapa minggu yang lalu saya lihat di YouTube Bapak Ibu, dan saya sangat sedih. Ada seorang dosen perempuan ya di Surabaya ini. Dia dosen di salah satu perguruan tinggi yang sangat
begitu terkenal di Surabaya Bapak Ibu. Dia menjual imannya hanya karena seorang pria. Ya. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat di satu tempat, dia ditanya oleh ya orang-orang yang mau untuk menyadatkan dia itu Bapak Ibu. Ditanya, kenapa kamu kok meninggalkan imanmu? Ya padahal kan dosen loh Bapak Ibu ya, bukan mahasiswi. Seorang dosen, orang yang berpendidikan. Ya dengan ya sambil kayak udah mau menangis, dia bilang, ya awal-awalnya saya mau memenangkan pacar saya. Ya pacarannya rupanya Bapak Ibu yang tidak seiman dengan dia. Pertama-tama saya yang mau tarik dia katanya. Tapi setelah si laki ini, pacarnya ini tanya kepada si dosen ini Bapak Ibu, dia mengatakan, loh kenapa sih orang Kristen itu menyembah 3 Allah? Ya dia nggak bisa jawab. Saya pikir loh, seorang dosen, orang yang hebat, kok nggak bisa menjawab ya? Selama dia menjadi orang Kristen ngapain aja gitu loh. Untuk mempertanggungjawabkan bahwa Allah yang dia sembah itu bukan 3 tapi 1. Ya. Maka dia merasa malu, nggak bisa memberikan jawaban kepada calon suaminya ini. Akhirnya dia menjual imannya dan katut kepada pacarnya ini, dan dia menjadi pengikut agama yang lain Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang seorang dosen ini tidak benar-benar menghargai, tidak benar-benar menyadari bahwa hidupnya itu berharga di mata Tuhan. Dia dikasihi Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan. Dia menjual imannya hanya karena seorang pria. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh menyadari, jangan anggap enteng Bapak Ibu pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Darah yang mahal, darah yang kudus itu harus dicurahkan. Bukan karena dia yang berdosa, dia yang melanggar, dia yang melakukan kriminalitas, dia yang melakukan kejahatan. Tidak Bapak Ibu. Yesus itu tidak pernah ada cacat celah, tidak ada dosa sedikit pun yang dia lakukan. Tapi kenapa dia harus mati dan digantung secara terkutuk di atas kayu salib itu? Karena dia membuktikan kasihnya yang besar, cintanya yang luar biasa kepada saya, kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lihat makna penumpahan darah Yesus di atas kayu salib bagi kita. Yang pertama, makna darah yang tercurah itu yaitu untuk melindungi kita. Ya, kita baca sebentar dalam Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran pasal 12. Dikatakan di sini, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Selanjutnya, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bapak Ibu, kisah ini adalah ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan dipimpin oleh Musa dan Harun untuk mereka bisa keluar dari tanah Mesir itu. Tidak segampang yang kita pikirkan seperti membalik tangan, enggak Bapak Ibu. Tapi harus dibuktikan dulu dengan tanda-tanda heran. Ada tulah
yang terus terjadi supaya membuat hati raja Mesir itu luluh untuk membiarkan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Salah satu tulah yang diadakan Bapak Ibu adalah kematian anak sulung. Baik dari istana sampai ke rakyat jelata dan juga anak sulung dari binatang-binatang Bapak Ibu. Kalau tidak ada tanda darah di ambang pintu orang-orang Israel, maka terjadi kematian anak sulung pada malam itu juga. Sebabnya tadi dikatakan ayat yang ke-13 itu, darah itu merupakan satu tanda bagimu, bahwa ketika malaikat maut itu melihat ada di ambang pintu darah, maka mereka akan terlindung. Maka tidak akan ada kematian di tengah-tengah keluarga itu. Tapi kalau tidak ada tanda darah itu Bapak Ibu, maka akan terjadi kematian anak sulung di rumah itu. Baik hewan-hewannya, anaknya akan mengalami kematian. Jadi darah itu adalah maknanya untuk melindungi. Ketika malaikat itu melihat ada tanda darah, maka dia melewati. Tidak akan terjadi kematian, tidak akan terjadi duka cita, karena ada perlindungan yang dibuat lewat darah itu, sehingga seisi keluarga itu menjadi terlindung. Dikatakan di sini, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Luar biasa Bapak Ibu. Darah Yesus, darah yang kudus itu yang sanggup melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala penyakit sampar, penyakit-penyakit apapun juga, bahkan maut itu sendiri takut melihat darah itu. Karena ada kuasa di dalam darah Yesus yang sanggup melindungi kita, yang sanggup mengcover kita, menaungi kita, sehingga kita terhindar dari musuh kita, dari jerat-jerat musuh yang ingin membinasakan kita. Kita lihat, ketika malaikat melihat ada tanda darah di setiap rumah, maka dia lewat dan tidak akan terjadi sesuatu di dalam rumah itu. Ya, jadi rumah orang-orang Israel itu ada tanda darahnya, itu merupakan satu perlindungan dari Allah Bapak Ibu. Ya, yang kedua kita lihat makna dari darah Yesus itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Maknanya menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya, dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita masih di dalam kegelapan itu, maka kita hidup dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Hidup manusia ketika dia belum ditebus oleh darah Yesus itu, cara hidupnya mengikuti kelakuan atau tingkah laku nenek moyangnya. Dan dosa nenek moyang atau kutuk dari nenek moyang itu masih terus melingkupi dan terus mengikuti hidupnya. Jadi
Ketika orang-orang seperti ini, maka yang dia lakukan itu bukan hal yang berfaedah, bukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi yang dilakukan itu adalah hal yang sia-sia, yang tidak ada maknanya, yang tidak ada gunanya, nggak ada faedahnya Bapak Ibu. Ya, tapi kita setelah ditebus, kita tahu hidup kita berharga, dan kita tahu untuk apa kita ditebus, yaitu untuk mempermuliakan Dia, dan kita mulai tahu makna hidup kita. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus, maka hidup saya harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hidup bermakna, hidup berguna bagi sesama, terutama bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, ketika kita dengar kata tebus, maka kita akan ingat ada pegadaian. Bapak Ibu tahu moto pegadaian? Tahu motonya? Moto pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Tak pikir mengatasi masalah tanpa masalah. Setelah kita gadaikan barang kita dan kita diberi mungkin uang sesuai dengan yang kita butuhkan, terjadi masalah sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Kita otak ini mulai mikir teng. Karena apa? Kita harus kembalikan uang yang kita terima itu plus apanya Bapak Ibu? Bunganya. Kalau telat akan ada denda. Ya tapi udahlah. Pegadaian mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Bapak Ibu, ketika saya gadaikan ini, benda ini, barang saya yang berharga ini, maka ada di tangan orang-orang pegadaian, maka barang ini adalah haknya pegadaian, miliknya pegadaian sebelum saya tebus. Ketika mungkin 1 tahun atau 2 tahun, saya bilang, Pak, saya sudah punya uang, saya kembalikan uang dari pegadaian itu plus bunga-bunganya, maka barang itu saya akan bawa kembali menjadi milik saya karena saya sudah tebus. Sadarilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang sudah tergadaikan kepada iblis. Ketika kita hidup di dalam keinginan daging kita berdosa, maka kita menjadi milik. Kita digadaikan kepada musuh kita itu iblis. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengorbankan dirinya dan dia rela tergantung di atas kayu salib itu, dan darahnya tercurah dari kayu salib itu yang menebus kita. Darahnya itu yang dibayar, menjadi pembayar bagi kita supaya kita lepas dari pergadaian kepada iblis itu. Kita ditebus, dan dikatakan Bapak Ibu, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, atau bukan dengan perkara-perkara yang sia-sia ini, bukan dengan harta kekayaan yang ada, tapi dengan darahnya, ya, darah yang mahal hidupnya, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa Yesus lakukan itu? Dia harus curahkan darahnya, darah yang mahal, darah yang kudus itu Bapak Ibu. Kita kembali ke pertama yang tadi, karena hidupmu berharga bagi Dia. Hidupku berharga di mata Tuhan. Hidup Bapak Ibu Saudara sekalian berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Dia untuk menebus kita tidak pakai barang yang fana, harta, kekayaan yang ada di dalam dunia ini, tapi dengan darahnya yang mahal itu.
Darah Kristus yang suci dan yang tidak ada cacatnya itu yang dia korbankan supaya kita tidak lagi tergadai kepada dosa. Dan ketika kita menyadari bahwa kita sudah ditebus, jadi barang ini bukan lagi milik pegadaian tapi milik saya, berarti Bapak Ibu sebenarnya kita harus menyadari karena kita sudah ditebus oleh Yesus, maka hidup kita ini adalah miliknya Yesus. Rasul Paulus sangat mengerti akan hal ini. Sebabnya Galatia 2 ayat 20 dia mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi, berarti Paulus ingin mengatakan bahwa pengontrol hidupku, bahwa kepala di dalam hidupku, pemimpin, penguasa tunggal dalam hidupku adalah Yesus Kristus. Jadi bukan aku lagi. Karena apa? Karena dia sudah merasakan bahwa hidupnya sudah ditebus. Itu sebabnya dia tidak mau hidup semau-mau dirinya. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidupnya bukan miliknya lagi. Sebenarnya dia sudah mati, digadaikan kepada setan itu Bapak Ibu. Dan ketika sudah dia ditebus, dipindahkan dari gelap menuju kepada terang itu, maka hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi ada pemilik hidup kita. Jadi kepada pemilik hidup itu yang harus kita selalu minta izin, memberitahukan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, karena apa? Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi. Ya, Paulus mengatakan, dan hidup yang kuhidupi ini adalah hidup oleh karena kasih karunia Kristus. Jadi hidupnya bukan lagi miliknya, dan hidup aktivitas yang dia harus lakukan itu juga harus dikonfirmasi dulu kepada si pemilik hidup itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari bahwa darah Yesus yang sudah menebus kita dari kesia-siaan, dari hidup yang penuh dengan dosa itu, penuh dengan kegelapan itu, dibawa kepada terangnya yang ajaib itu, ini membuat hati kita sebenarnya semakin melimpah dengan syukur kepada Tuhan kita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ketika kita menyadari hidup kita ini miliknya Kristus, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk hidup ini harus kita tanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku lakukan ini? Tuhan, senang enggak kalau aku berbuat seperti ini? Karena apa? Karena memang hidup kita ini enggak ada hak lagi atas hidup kita ini. Tapi Tuhan yang berhak, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, darah Yesus itu juga bermakna atau berguna untuk mendamaikan kita. Kita lihat di dalam surat Kolose pasal 20 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 23. Dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Terus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat,
Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak hidup di dalam ketetapan dan kebenarannya, maka orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan itu, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu adalah seteru, musuhnya Allah. Ya, hubungan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, hubungan dengan Allah itu menjadi hancur, Bapak Ibu. Retak. Jadi untuk memperdamaikan, supaya ada perdamaian, pemulihan dalam hubungan kembali, perlu ada yang memperdamaikan. Jadi yang memperdamaikan manusia itu dengan Allah adalah darah Yesus itu sendiri. Kita diperdamaikan sehingga kita bukan lagi seteru, nggak berseteru lagi. Tapi setelah diperdamaikan, maka kita menjadi pulih. Hubungan kita itu harmonis kembali dengan Allah lewat darah yang kudus itu yang mendamaikan kita. Sehingga kita diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita lihat, karena pendamaian itu, perdamaian oleh darah Yesus itu, maka manusia yang memang sebenarnya tidak bisa kudus, pasti tetap ada cacat celanya. Tapi karena kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, maka dikatakan di sini untuk menempatkan kamu kudus. Perdamaian oleh darah Yesus itu yang memampukan kita, yang membuat kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh iman kepada Kristus Yesus, oleh darah yang kudus itu yang mendamaikan kita. Sehingga kita, orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh darah Yesus itu harus berdamai dengan diri kita sendiri pertama-tama, Bapak Ibu. Karena ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, maka kita juga akan sulit berdamai dengan orang lain. Harus berdamai dulu dengan diri kita. Menerima diri kita apa adanya. Orang kalau tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia nggak akan bisa menghargai hidupnya, Bapak Ibu. Maka dia akan terus hidup dan dipengaruhi oleh masa lalu. Ya, memang iblis itu senang, Bapak Ibu. Ya. Sebabnya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan di situ kan, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, ketika kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka iblis itu datang. Ya, masih ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka dicuri, maka rohani kita itu damai, sukacita dalam hidup kita itu akan juga dibunuh dan dibinasakan. Sebabnya harus berdamai dengan diri kita. Terima dirimu dengan apa adanya. Karena apa, Bapak Ibu? Setiap kita unik, setiap kita istimewa. Ya, pernah enggak Bapak Ibu sadari Bapak Ibu ya, berpikir bahwa Tuhan itu luar biasanya menciptakan kita manusia. Ya, begitu banyak manusia di dalam dunia ini, enggak ada yang
persis sama, ya. Walaupun dia kembar, tapi tetap ada perbedaan Bapak Ibu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, begitu banyaknya manusia di dalam dunia ini, tidak ada yang namanya satu dengan yang lain itu garis tangannya itu sama. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Ya kalau mungkin wajah ya enggak apa-apa mungkin ya. Tapi mungkin garis tangan mosok enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama loh Bapak Ibu. Berbeda-beda semua. Jadi perlunya kita ketika menyadari, oh ya, saya ini walaupun modelnya ya saya seperti ini, cebol Bapak Ibu ya, pendek gitu ya, nggak tinggi-tinggi ya memang ya, sampai mati ya udah segini aja karena memang udah lewat pertumbuhan, ya udah terima aja, berdamai dengan dirimu, jangan terlalu waduh, aku kok nggak tinggi yo seperti orang itu, aku udah pendek, gemuk lagi ya, hidung mendelep, mancungnya ke dalam, ya. Segala sesuatunya kok nggak ada yang sempurna rasanya. Tapi orang itu loh, aduh, pakaian pakai apapun modelnya, waduh, kelihatannya kok anggun, cantik, nempel di badannya. Sementara saya pakai pun mungkin harga ada model, potongan pun enggak gitu ya. Berdamai dengan diri kita. Ya, terima diri kita bahwa hidup kita ini unik. Hidup kita ini istimewa dan tidak ada yang seperti diri kita. Hanya kita satu-satunya model seperti ini, rupanya seperti ini di muka bumi ini. Seringkali kita nggak bisa berdamai dengan diri kita karena kita selalu didakwa oleh iblis. Kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa dan kita sudah minta ampun kepada Tuhan, kita sudah mengaku kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni karena kita sudah minta ampun. Tapi seringkali kita ini tetap merasa berdosa, tertuduh, didakwa oleh iblis. Maka kita selalu mengatakan, waduh ya memang saya ini orangnya seperti ini, nggak layak, nggak bisa, nggak mampu. Saya ini orangnya gagal dan gagal. Kelihatannya tanpa masa depan. Ketika kita berpikiran seperti itu, iblis semakin menindih kita, menekan kita. Iya benar, kamu gak ada masa depan. Kamu adalah ditakdirkan untuk gagal. Lihat, apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan selalu gagal dan gagal dan gagal. Akhirnya kita gak bisa berdamai dengan diri kita. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mulai berdamai dengan diri kita. Katakan, aku ini sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Jadi aku juga harus berdamai dengan diriku sendiri. Berdamai dengan sesamaku dan juga berdamai dengan Tuhan. Maka orang-orang seperti ini ketika dia menyadari dia sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, maka dia berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, berdamai dengan Allah, maka dia bisa menikmati keindahan, kenikmatan hidup ini. Ketika selalu kita bersalah, kita gak bisa berdamai dengan diri kita gak bisa menikmati keindahan, tidak bisa menikmati eloknya, bahagianya hidup ini. Sebabnya Bapak Ibu, Yesus tahu ketika manusia itu enggak diperdamaikan oleh darahnya, maka dia akan terus ditunggangi, maka dia akan terus dituduh dan didakwa oleh iblis. Sebabnya darah yang mahal itu dia relakan, dicurahkan, ditumpahkan bagi kita supaya kita berdamai dengan Allah, diperdamaikan, punya hubungan yang harmonis kembali dengan Allah, berdamai dengan diri kita dan juga kita berdamai dengan orang-orang yang ada atau dengan sesama kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari sungguh-sungguh semakin lama kita mengiring Tuhan, semakin sering kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus,
seharusnya semakin kita juga sungguh-sungguh menikmati dan menyadari Tuhan itu indah, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu begitu kaya akan pengampunan, kaya akan penerimaan. Dia yang sudah memperdamaikan kita, maka kita akan semakin sungguh-sungguh berserah dan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, karena Dia yang sudah rela mengorbankan hidupnya untuk kita. Saya ulangi kembali, hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Karena hidupmu berharga, maka Dia juga rela mengorbankan hidupnya yang berharga itu, darahnya yang mahal itu, untuk melindungi kita. Ya, darahnya itu berguna untuk juga menebus kita dari hidup yang sia-sia. Dan darahnya yang mahal itu juga berfungsi untuk mendamaikan kita. Jadi berdamailah dengan dirimu sendiri, berdamailah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita siapkan hidup kita, hati kita untuk kita bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Tim musik, rehan aja. Kita naikkan pujian, dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anak. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biar lewat pujian ini menyadarkan kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, maka
seluruh hidup kita ini harus kita abdikan, mengabdi kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Kita bersyukur darahnya yang sudah menebus kita. Dia korbankan nyawanya, ganti nyawa kita. Seharusnya kita yang harus mati, kita yang harus dihukum. Nyawa kita yang harus melayang di atas kayu salib itu Bapak Ibu. Tapi Yesus gantikan. Dia yang mati, dia yang harus tergantung di atas kayu salib itu. Karena dia mengasihi dan mencintai kita. Dipersilakan hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci maju ke depan. Kita ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh kembali kita katakan. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Darah-Mu yang tercurah, itu yang menebus kami, itu yang melindungi kami, itu yang memperdamaikan kami. Sehingga kami berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami spesial di mata Tuhan. Itu sebabnya Engkau rela korbankan hidupmu, nyawamu dan darahmu. Karena kami adalah orang-orang yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami berkumpul bersama-sama untuk berbuat bakti, menjalin persekutuan kami yang lebih intim dan yang lebih erat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Tuhan yang memberkati dan menyucikan, sehingga roti ini menjadi makanan dan anggur ini menjadi minuman yang sungguh bagi kami. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci ini.
dan juga memberkati semua kami yang mengikuti perjamuan suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pak Bambang sebelah kanan, Pak Simon sebelah kiri, Pak Goris belakangnya, tengah sampai belakang. Sementara roti dan anggur dibagikan bagi kita, kita akan tetap memuji Tuhan. Persilakan WL dan Singar memuji Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulih. Katakan sama-sama, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berikan kesempatan setiap pribadi datang secara langsung kepada Tuhan, minta ampun atas segala kesalahan, pelanggaran, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang layakkan kita, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kita, bukan sebaliknya. Mari setiap kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengenal hati kami. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.
Biar lewat perjamuan suci pada pagi hari ini, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan, dan hati kami semakin melekat kepada Engkau. Kami mengabdi sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Yesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Ingat akan pengorbanan Yesus. Tubuhnya yang sudah tercabik-cabik karena dicambuk, dipukul, dihajar. Tidak lagi ketampanan di wajahnya. Begitu buruk sehingga orang-orang memalingkan wajahnya. Ini Yesus lakukan karena Dia mengasihi dan mencintai kita. Dia rela mengorbankan hidupnya. Dia tidak menjadi malu dan tidak menyesal, tapi Dia terima itu. Dia mau melakukan kehendak Bapa karena Dia tahu lewat pengorbanannya di atas kayu salib akan mendatangkan keselamatan, mendatangkan pemulihan bagi umat manusia. Pandang Yesus supaya engkau tidak menjadi lemah dan kecewa di dalam hidup ini. Dibandingkan dengan masalah, dibandingkan dengan pergumulan, penderitaan dan sakit yang kita alami, tidak ada bandingannya Bapak Ibu. Terlalu besar pengorbanan Yesus. Penderitaan, kehinaan yang Dia terima itu begitu hebat. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menjadi lemah, karena Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan, setelah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan upah kematian kekal sampai selama-lamanya. Tapi oleh kematian Yesus, manusia yang ada di dalam liang kubur kegelapan itu, lewat pengorbanannya, oleh darahnya, dosa kita disucikan, kejahatan kita dihapuskan, pelanggaran dan segala hal-hal yang buruk yang kita lakukan Tuhan hapuskan, dan kita diperdamaikan oleh darah Yesus. Sehingga kita berdamai dengan Allah dan kita punya hubungan langsung kepada Yesus, dan kita bisa memanggil Dia Aba kita, Bapa kita, dan Dia mengakui kita anak.
umat pilihannya menjadi ahli waris di dalam kerajaan sorga. Bersyukur kepada Yesus, bersyukur atas darah yang mulia yang telah tercurah bagi kita. Saya bacakan firman Tuhan, setelah itu kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Mari setiap kita angkat tangan, angkat suaramu, sembah Dia. Naikkan syukur rasa terima kasih kita kepada Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Bagimu segala pujian, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Oh, setiap kita angkat suara, naikkan syukur rasa terima kasih, jangan berdiam diri. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Kiara laba sikapa ya rabata ya nalamo, kiara laba sande, kiara labata ya nalamaso. Haleluya, 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 haleluya. Kiara laba sikapa ya rabata ya nalamo. Yesus Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dari hari-hari yang sudah. Kami mau lebih cinta Yesus. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mau mengabdi, kami mau melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Kiara lawa sikapa ya rabata ya lalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya, haleluya. Kau Yesus pujaan kami, Kau kekasih jiwa kami, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami akan tetap menyembah, memuji dan mengagungkan nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan kami, nama yang memulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Bagi Dia
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Dia, Yesus Tuhan, yang layak terima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran dan pimpinan Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau limpahkan. Terima kasih buat damai sejahtera yang mengalir dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Kau yang mengangkat segala kelemahan tubuh kami. Kau yang mengangkat segala sakit penyakit kami. Kami sehat, kami kuat, kami berkemenangan di dalam Yesus Tuhan. Kami terima berkat-berkat Tuhan. Kami terima kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan telah curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Baik sebagai penerima tamu, petugas kolektan, multimedia, song leader, singer, tim musik. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang sudah menjalankan perjamuan kudus. Tuhan yang pakai, urapi, berkati. Dan untuk hari-hari ke depan biar hidup kami juga semakin indah di hadapan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan yang tahu segala masalah, persoalan, dan pergumulan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Dan kami tetap melihat tangan Tuhan yang bekerja, menuntun dan mengarahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang curahkan sukacita, damai sejahtera, dan kerukunan dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Penyertaan-Mu membuat usaha, pekerjaan, mata pencaharian, karir, dan juga studi anak-anak kami berhasil, sukses. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Kami berdoa buat ibadah raya kedua nanti sore jam 4. Tuhan yang menjamah, mengingatkan dan menggerakkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya mereka memberikan waktunya untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan yang tetap memberikan kekuatan mengurapi hamba-hamba Tuhan yang menunaikan tugas pelayanan nanti sore. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja kami dalam tangan-Mu, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami membutuhkan gedung yang permanen milik GPP Siloam Pondok Chandra. Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup membuka jalan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar di mata-Mu. Tepat pada waktunya Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya kepada kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, baik untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, dan yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Tuhan yang tahu segala kebutuhan, Tuhan yang memberkati dan memenuhi segala kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami tetap berdoa dan menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini semakin menurun. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikannya sampai menumpasnya sampai bersih. Sehingga kami bisa hidup normal kembali, bekerja, belajar, melayani, beribadah dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang terus pakai
pemerintahan pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden, Tuhan tetap berikan hikmat akal budi untuk mengambil keputusan, untuk juga membawa bangsa ini ke depannya semakin maju dan semakin indah di mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami akan akhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tetap mohon perlindungan penyertaan Tuhan bagi kami, sampai kami tiba di rumah kami dengan selamat, berkumpul dengan semua keluarga kami di dalam sukacita dan di dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Yesus Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.